Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah kepada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbangun di malam hari sunyi, gelap, rumah tenang, hanya terdengar detak jam di dinding? Kita bangun duduk di atas sajadah, ingin sekali solat malam, ingin bertahajud, tapi hati ini ragu, mulai bertanya-tanya, saya mau tahajud, tapi baca surat apa? Apa harus yang panjang-panjang seperti para imam di masjid? Atau saya hanya hafal surat-surat pendek, apakah boleh? Pertanyaan seperti ini seringkali muncul bukan hanya dari orang tua. Anak-anak muda juga sering ragu. Mereka ingin mendekat kepada Allah tapi merasa malu karena hanya hafal beberapa surat saja. Tapi sahabat-sahabatku, tahukah antum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah sholat tahajud dengan surat-surat yang panjang, bahkan sampai kakinya bengkak. Tapi beliau juga pernah sholat dengan surat-surat yang pendek, yang kita pun hafal. Jadi jangan berkecil hati, karena Allah tidak melihat seberapa panjang bacaan kita. Allah melihat seberapa tulus niat kita, seberapa dalam cinta kita, seberapa hening hati kita di sepertiga malam itu. Allah berfirman, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Subhanallah, Allah itu tahu kemampuan hambanya. Yang Allah inginkan bukan kehebatan bacaan, tapi kerendahan hati di hadapannya. Sahabat yang beriman, sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru hadir, tekanlah tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan kajian-kajian sederhana yang bisa membantu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau video ini bermanfaat, bagikan, karena siapa tahu ada yang tersentuh lalu ikut bangun malam, pahalanya mengalir juga untukmu. Masya Allah. Baik, mari kita lanjutkan. Apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur walaupun cuma sebentar. Waktunya mulai dari setelah isya sampai sebelum subuh. Tapi waktu paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena saat itu Allah membuka langitnya, Allah turun ke langit dunia. Allah bertanya, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Itulah waktu emas, waktu di mana segala doa bisa diangkat langsung ke arsy-Nya. Lalu surat apa yang bisa dibaca ketika tahajud? Ini yang menarik.
Banyak orang ragu karena merasa harus membaca surat yang panjang. Padahal Rasulullah sendiri memberikan contoh. Beliau kadang membaca surat yang sangat pendek, tapi luar biasa maknanya. Apa sajakah surat-surat itu? Yang pertama, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Surat ini ringan, tapi nilainya sepertiga Al-Quran. Rasulullah sering membaca surat ini dalam tahajudnya. Ini adalah surat Tauhid, mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Yang kedua adalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini surat perlindungan. Di saat malam hening, bisikan-bisikan datang dari setan, dari hati yang gelisah, maka kita minta perlindungan dari Allah agar hati kita tenang. Yang ketiga adalah surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Minta perlindungan dari segala keburukan, dari iri dengki, dari sihir, dari kejahatan malam. Ini sangat pas dibaca sebelum tidur atau ketika tahajud. Yang keempat adalah surat Al-Humazah, Wailul likulli hummazatil lumazah. Surat ini mengingatkan agar kita tidak tertipu dengan harta. Jangan sombong, jangan mengejek orang lain, karena itu bisa mengantarkan kita pada neraka. Na'udzubillah. Sahabatku, lihatlah, ternyata surat-surat pendek ini walaupun sederhana, tapi dianjurkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca dalam qiyamul lail. Artinya, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Jangan menunggu hafal Al-Baqarah. Cukup dengan satu surat, asal dari hati, sudah cukup untuk mengetuk pintu langit. Karena tahajud bukan tentang panjangnya bacaan, tapi seberapa dalam sujudmu. Sahabat yang beriman, bangunlah malam ini, meski hanya 2 rakaat, bacalah surat yang pendek, lalu sujud dalam-dalam dan bisikkan isi hatimu kepada Allah. Mungkin itulah malam yang akan mengubah hidupmu. Mungkin itulah malam saat Allah kabulkan doamu. Mungkin itulah malam ketika Allah ampuni dosa-dosamu. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku, jika kamu merasa kajian ini bermanfaat, sampaikan kepada yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Karena bisa jadi dari 1 share itu ada orang lain yang mulai sholat malam dan pahalanya mengalir juga untukmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bangun malam, menunaikan tahajud, dan menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.